Salam, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa di dalam proses pembelajaran online mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada pembahasan yang baru. Nah, karena kita belajar online, jadi Pak membuat sebuah video pembelajaran yang akan kalian saksikan sebentar. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Silahkan berdoa di dalam hati kalian, di rumah kalian masing-masing, tanpa akan lanjut materi. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak akan perkenalkan dulu. Nama Pak itu Nipro Tumbolado, sesuai dengan yang sudah diberikan oleh guru wali kelas. Bapak akan mengasuh mata pelajaran biologi. Nah, mata pelajaran ini Pak akan asuh sampai di akhir semester nanti. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan perkenalan secara langsung lewat video-video pembelajaran dan diskusi-diskusi yang kita lakukan melalui media Google Classroom dan media WhatsApp. Oke, kita lanjut ke materinya. Klasifikasi makhluk hidup. Kalau kita bicara tentang klasifikasi, itu adalah kita bicara tentang namanya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri khususnya di lingkungan, sehingga tidak terjadi percampuran antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain dan sehingga setiap makhluk hidup itu dikenal berdasarkan nama secara khusus. Nah, klasifikasi ini itu hanya terjadi pada makhluk hidup. Kenapa tidak dikatakan makhluk? Karena di lingkungan kita, di dunia ini kita juga mengenal namanya makhluk atau benda tak hidup. Di sini Pak tidak bicara tentang makhluk halus ya, anak-anak. Di sini Pak bicara tentang sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang ilmiah. Karena kalau kita bicara makhluk halus itu bicara tentang sesuatu yang supranatural. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pada pertemuan ini kita hanya akan bahas tentang apa sih makhluk dan apa sih makhluk hidup dan apa sih makhluk mati. Nah, sebelum itu kita bahas duluan tentang makhluk. Kata makhluk atau benda itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini, yang diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi bumi ini. Jadi ini kita bicara tentang benda, kita bicara tentang makhluk, kita bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu luar biasa, Dia menciptakan segala sesuatu itu tepat dan sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, benda atau makhluk, supaya dikatakan sebagai benda atau makhluk, itu memiliki ciri-ciri khusus. Yaitu yang pertama, dia memiliki massa. Itu di dalam satuannya disebut sebagai kilogram. Nah, massa ini sering disalahartikan sebagai berat, padahal massa dan berat itu beda dan tidak sama. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan belajar pada materi fisika. Kemudian ciri yang kedua itu yang menempati ruang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini harus memiliki ruang tertentu atau memiliki volume tertentu. Dan dia tidak boleh lari keluar dari volume yang ada. Ini bisa bicara tentang yang alami maupun yang buatan. Untuk lebih jelasnya ini juga nanti teman-teman adik-adik semua akan belajar di materi fisika. Kemudian yang ketiga, ia dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau kita biasa sebut sebagai gravitasi, atau dengan kata lain itu disebut sebagai medan magnet bumi. Kemudian selain dipengaruhi oleh gravitasi, dia dipengaruhi oleh temperatur dan cahaya. Untuk gravitasi, setiap benda yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita amati setiap hari itu melekat dengan bumi. Itu dipengaruhi oleh karena adanya gravitasi. Kemudian setiap benda akan dipengaruhi oleh temperatur. Misalnya contohnya, besi bisa meleleh di temperatur tertentu, air bisa membeku di temperatur tertentu. Kemudian yang berikutnya yang paling penting bagi kita kehidupan manusia adalah setiap benda atau makhluk dipengaruhi dan sangat-sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya cahaya. Ketiadaan cahaya atau ketidakadaan cahaya menyebabkan segala sesuatu tidak terlihat dengan jelas.
Contohnya, waktu kita di malam hari, kalau bulan, bintang tidak ada, listrik lagi mati, kita tidak akan bisa lihat apa-apa. Kita memerlukan cahaya untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, karena setiap benda atau makhluk biasanya memantulkan cahaya. Nah, sumber cahaya paling utama di muka bumi ini, di dunia ini, itu adalah matahari. Yang berikut adalah mengalami perubahan. Batu kalau kita titik dengan hammer atau kita pukul dengan hammer, dia akan berubah menjadi batu yang lebih kecil. Kita manusia ini, kita akan bertumbuh, kita akan mengalami perubahan dari bayi sampai dari besar seperti ini, atau Pak sudah dewasa seperti ini, atau kalian sekarang dengan kalian yang masih kecil dulu tidak ada. Sangat berbeda sekali. Oke, itu bicara tentang benda atau makhluk. Pak harap kalian bisa paham dan bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi pada buku yang telah kalian miliki atau telah kalian beli. Kemudian kita bicara tentang benda atau makhluk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu benda atau makhluk mati atau tak hidup, atau biasa kita sebut sebagai abiotik. Yang kedua itu adalah benda atau makhluk hidup, atau biasa kita sebut sebagai biotik. Kedua benda ini, kedua jenis benda atau makhluk ini akan selalu ada di lingkungan kita, akan selalu ada di sekitar kita, karena mereka berdua tidak bisa terpisahkan. Sama seperti lagu, seperti baju dan celana. Kita biasa nyanyikan di sekolah minggu. Adik bisa nyanyikan di sekolah minggu. Kedua hal ini Tuhan ciptakan itu selalu berpasangan dan tidak bisa terpisahkan. Benda tidak akan memiliki nilai jika tidak ada makhluk hidup. Dan makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa adanya benda atau makhluk mati. Oke, baik. Apa sih makhluk mati? Pak tulis di sini adalah semua benda atau makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri hidup. Itu dikategorikan sebagai benda atau makhluk mati. Contohnya, kita bisa lihat pada lingkungan sekitar, pada depan kalian, misalnya HP kalian, itu termasuk benda mati. Itu tidak bisa dihidupkan ya, walaupun dia membutuhkan listrik atau segala macam, tapi dia tidak termasuk dalam kategori makhluk hidup, tapi dia adalah makhluk mati. Atau apa yang Pak gunakan sekarang, media laptop atau buku, itu semua contoh dari benda mati. Kemudian kita kenal lagi yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup ini, Pak tulis di slide ini, di video ini, adalah semua benda atau makhluk yang memiliki ciri-ciri bahwa dia hidup. Nah, ciri-ciri ini ada sekitar 9. Ciri-ciri dari makhluk hidup ini yang tidak ada pada makhluk mati. Yang pertama itu bergerak. Yang kedua itu memerlukan makanan. Yang ketiga itu bernafas. Yang keempat itu peka terhadap rangsangan. Yang kelima itu berkembang biak. Yang keenam itu tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan itu adaptasi. Yang kesembilan adalah memerlukan suhu tertentu. Contoh makhluk hidup itu yang bisa kita lihat adalah diri kita sendiri. Kita termasuk dalam makhluk hidup, atau bisa kita lihat pada hewan peliharaan kita. Misalnya Pak punya anjing, itu termasuk makhluk hidup. Pak punya kucing juga termasuk makhluk hidup. Atau kalian di rumah punya tanaman, itu termasuk makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita sampai di sini. Nah, yang akan menjadi tugas kalian adalah coba kategorikan beberapa benda di sekitar kalian. Itu termasuk benda mati atau benda hidup. Kemudian ditulis dalam bentuk tulisan tangan, dibuat dalam bentuk kotak, kolom, kemudian difoto dan dikirim kepada Pak melalui via WA. Nah, untuk tugas ini Pak tidak minta kalian kirim dalam grup ya. Kalian harus kirim japri ya, jalur pribadi, kirim masing-masing. Ingat tulis nama pada WA kalian sebelum dikirim ke Pak. Pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Salam.